Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas utak asik yang merupakan bagian dari dasar-dasar pajak. Kita akan mengisi SPT tahunan orang pribadi bagi pengusaha yang melakukan pembukuan. Terima kasih guys sudah like dan share. Yang belum subscribe guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, bahasa ini juga akan sesuai contoh. Baik, selamat menyaksikan. Oke, sama seperti pengisian SPT di materi sebelumnya guys, dalam penyajian pengisian SPT, itu dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah ini guys. Surat kuasa khusus, tidak dikuasakan ya guys ya. SSP lembar ketiga PPh pasal 29. Nah, ini yang paling penting guys. Ya, karena sebelumnya tidak ada, itu neraca dan laporan laba rugi. Oke. Atau rekap persebulanan, penyebutan dan sebagainya. Oke, tapi intinya neraca laporan laba rugi karena ini kan pembukuan ya guys ya. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal bila ada, bukti pemotongan pemungutan oleh pihak lain atau ditanggung pemerintah dan kebanyakan dipotong di luar negeri bila ada. Oke. Kemudian juga fotokopi formulir 1721 A1. Oke, A2 bila dia adalah ASN. Lalu perhitungan angsuran pay pasal 25 tahun pajak berikutnya, ya, bila memang dibutuhkan gitu ya. Kalau tidak ada penghasilan tidak teratur, udah tinggal bagi aja kan ya. Oke. Lalu perhitungan PPT utama bagi wajib pajak dengan status perpajakan PH atau MT. Ya, ini kalau sama ya kayak kemarin-kemarin ya. Memilih terpisah terutama guys. Oke. Tidak istri, punya NPWP yang berbeda dari NPWP suaminya atau bukan bagian dari NPWP suaminya. Lalu daftar jumlah penghasilan pembayaran PPh 25 khusus untuk orang berkebutuhan besar tertentu, kebetulan contoh kita bukan ya guys ya. Dan ini juga yang tidak, karena ini untuk yang PP 46 sekarang PP 23 ya guys ya. Yang PPh final 0,5%. Oke, selain dokumen itu guys, kita juga harus persiapkan kertas kerja rekonsiliasi ya, yang kemarin kita sudah bahas guys. Jadi itu semua nanti akan memudahkan kita dalam mengisi SPT tahunan orang pribadi bagi pengusaha yang melakukan pembukuan. Oke, kita akan langsung ke contoh guys. Ya, seperti biasa, masih Pak Maman guys. Oke. Di materi sebelumnya, kita sudah mengupas bagaimana membuat rekonsiliasi fiskal. Penyusunannya dari mulai
laba rugi, kemudian kita lakukan koreksi-koreksi, dan kemudian juga kita kelompokkan ya guys ya. Kita kelompok-kelompokkan. Nah ini guys, ya, dari yang masuk 2F, 2C, 2A sampai dengan 2K ya. Kemudian juga 2E, 2C, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah memperhitungkan juga koreksi biaya bersama. Karena UD-MAN ini dia tidak memisahkan mana pembukuan, mana penghasilan yang bersifat final, ya, dan bukan objek pajak, dari penghasilan yang non-objek PPh final, guys. Nah, ini dimasukkan sebagai bagian dari koreksi positif lainnya ya. Koreksi positif fiskal lainnya kita masukkan di sini. Sementara guys, yang pendapatan final ya, sewa ruang dan bunga deposito nantinya masuk ke lampiran 1770 Romawi 3. Jadi dia tidak masuk koreksi ya, kalau PPh Badan kan masuk bagian 4 dia nih, penghasilan final ya. Jadi dia tidak masuk ke 1770 Romawi 1 halaman 1 guys. Oke, kita sudah menyusun ini ya. Seperti biasa, kita akan isi dari lampiran ya. Setelah itu kita akan kolek dulu penerimaan bruto dari Pak Maman, penerimaan neto dari Pak Maman ini kita akan kolek seluruhnya untuk apa? Untuk memperhitungkan MT. Ya, kasusnya sama. Bu Nani juga bekerja ya. Oke, kita cek dulu di sini. Sekalian kita review ya. Nah, ini ada bukti potong atas nama Pak Maman, guys. Oke. Dia penghasilannya 107 ya, penghasilan brutonya. Kemudian pelaksanaan netonya 101.650 juta. Sementara istrinya Bu Nani masih sama, 80 juta gajinya, penghasilan brutonya dia 90 juta. Oke, kemudian penghasilan netonya 85 juta 585 juta 500 ribu. Oke guys, kita mulai dulu dari pengisian di Romawi 4. Oke, ini masih sama guys. Ya, di sini ada daftar harta, kemudian daftar utang guys ya, daftar utang, oke. Ini juga masih susunan keluarga, sama seperti yang kemarin. Oke, kemudian Romawi 3 guys, nah ini tadi ya, bunga tabungan diskonto, bunga deposito, tabungan, diskonto, dan sebagainya, 100 juta tadi ya, sudah dipotong, berutang 20 juta, 100 juta ininya, kemudian dia ada penghasilan dari sewa tanah atau bangunan guys, 150 juta, dia sudah store sendiri 15 juta guys. Oke, kebetulan dia tidak punya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, nah ini kita ya tadi ya Bu Nani ya 85.500.000 ya penghasilan itu dari Bu Nani. Oke, sekarang kita ke Romawi 2 guys. Nah, ini bukti potong yang dimiliki Pak Maman. Masukkan di sini dari siapa, NPWP pemotong, nomor bukti potong, tanggal bukti potong, jenis pajaknya apa, dan jumlah yang dipotong berapa. Oke, kemudian halaman 1770 Romawi 1 halaman 2, ya kebetulan dia kan tidak melakukan pencatatan ya, dia melakukan pembukuan. Jadi di sini kosong semua guys. Kosong semua di sini, oke. Yang bagian B-nya kosong ya. Yang bagian C-nya tadi penghasilan dalam negeri ya 107. Oke, pengurangannya segini, penghasilan bruto 107, penghasilan nettonya 101.650. Oke, 1 guys, dapat nih penghasilan netto dari pekerjaan Pak Mama. Oke, beliau juga tidak punya penghasilan netto dalam negeri lainnya, ya, yang tidak bersifat final. Di sini nggak ada guys. Itu cuma dari pekerjaan aja nih ya, ada satu bukti potong, 1721A1. Oke, nah ini intinya guys. Di sini ya, di sini ya. Nah, ini semua guys diambil dari kertas kerja yang kemarin. Oke, kertas kerja yang kemarin 5 miliar 573.100.000 ya. Ini komersial guys. Ya. Ini ya. Berdasarkan laba rugi komersial guys. Kemudian ini juga sama HPP-nya ya, dari laba rugi beliau 2910 ya. Oke. Kemudian ini biaya usahanya 2663.100. Oke, ini sorry itu laba bruto ya. Laba brutonya 2663
2.663.100.000. Kemudian biaya usahanya guys, biaya usahanya diambil dari sini. Nah ini ya, 1701, 1.701.940.000. Oke, sama ya. Nah, pasang netonya tinggal pengurangan aja ya. 1C dikurangi 1D. Didapat angka 961.160.000. Oke, masih sama juga ini komersial ya guys. Nah, ini oke, kita akan lakukan koreksi guys ya. Kemarin kita sudah membuat ini ya, pengklasifikasian berdasarkan jenis koreksinya, baik koreksi positif maupun koreksi negatif guys. Oke, 2A yang masuk ya, yang ada di klasifikasinya Pak Maman ini ya. Oke, 2A, kemudian 2C, kemudian 2E, kemudian 2F, 2K, dan 3B. Oke, ini semua masuk guys ke halaman 1 ke 1770 rumah 1 halaman 1. 2A ya, 8.800.000. Kalau nggak salah kasusnya kemarin ini sewa tenda ya buat ultahnya Pak Maman ini. Oke, untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Oke. Kemudian 2C guys, natura kenikmatan. Oke, ini 86.600.000. Kemudian 2E, ini sumbangan ya, karena aksi sosial kalau nggak salah kemarin ya. Oke. Kemudian ini 35 juta, ini pajak yang ditanggung guys, natura kenikmatan juga. Tapi di sini biaya dibiayakan oleh beliau, maka dikoreksi juga. Nah, kemudian yang 2K, ini banyak ya. Salah satunya adalah koreksi biaya bersama guys. Oke, kita jumlahkan di sini semuanya guys. Dari 2A sampai dengan 2K, angkanya dapat segini. Kemudian ada koreksi negatif dari penyusutan guys. Koreksi negatif, selisih penyusutan amputasi komersial di bawah penyusutan amputasi fiskal. Oke, angkanya segini. Ya, kemudian didapat penghasilan neto Pak Maman 1248 1.248.826.938. Sama ya? Nah, ini dia guys. Oke. 1.248.826.938. Nah, inilah penghasilan neto Pak Maman yang nanti kita akan tarik ke induk guys. Nah, ini ya. Oke, jadi ada dua di sini guys penghasilan neto Pak Maman ya. Dari usaha dan pekerjaan bebas, ini tadi yang hasil dari rekonsiliasi ya, 1.228.826.938. Kemudian dari pekerjaan tadi ada butuh potong ya, 101.650.000 total 1.350.476.938. Nah, ngitung PPh-nya nggak dari sini guys, ya, ngitung PPh-nya nggak dari sini, tapi kita ke MT dulu. Kita hitung dulu per MT guys. Oke, nah udah ada ya. Udah ditarik semua ke sini guys, penghasilan neto Pak Maman. Ya, total segini tadi ya. Lalu Bu Nani 85.500.000. Jadi digabung penghasilan mereka berdua di sini 1.435.000. Sorry, 1.435.976.938 rupiah. Lalu dikurangi dengan PTKP penggabungan K garing I garing 1 ya. 117 juta, maka didapat ya PHKP penghasilan kena pajak 1.318.976.938 rupiah. Oke, seperti biasa dia pakai tarif progresif ya karena di atas 500 juta. 50 juta pertama guys, 2,5 juta pajaknya. Kemudian 200 juta berikutnya dikali 15%, 30 juta. Oke, kemudian 250 juta dikali 25%, 62.500.000. Ini sudah 500 juta ya. Oke, 1.318.976.938 rupiah dikurangi 500 juta, maka didapat angka 853.425.000. Dikalikan tarif 30%, maka didapat pajaknya adalah 245.693.081 rupiah. Kita jumlahkan semua guys. Didapat angka PPh terutang penggabungan 340.693.081 rupiah. Oke, bagian pajak Pak Maman, proret ya guys ya. Maka di sini penghasilan neto Pak Maman 1.350.876.938 dibagi
total penghasilan itu 1.435.976.938 dikalikan pajak terhutang. Maka Pak Maman angkanya yang ini guys. 320.407.757. Sementara Bu Nani ya proret juga 85.500.000 dibagi 1.435.976.938 dikalikan PPh penggabungan 340.693.081 rupiah. Maka pajak yang Bu Nani 20.285.325. Oke, kita cek Bu Nani dulu guys ya. Bu Nani SPT-nya ini penghasilan itu beliau ya tetap dianggap TK0 guys. Pajaknya ini 20 juta ya. Kemudian sudah dipotong di tempat kerja Bu Nani 1.575.000 ya. Maka dia harus bayar ya, yang harus dibayar sendiri sebesar ini guys. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 sebesar ini guys. Udah mendekati pajak dia setahun dari kerja ya guys ya. Oke, itu Bu Nani. Oke, lampiran-lampirannya Bu Nani sama ya. Sama ya. Seperti 1770S yang lain ya. Sama ya. Sementara Pak Maman guys. Pak Maman. Oke. Di induknya ya, tadi kan sudah sampai ke sini ya. Sudah sampai ke total penghasilan itu ya. Tetap dia K1 guys. Oke. K1 dia, tapi pajaknya ngambil dari MT guys. Yang ambil dari MT, angkanya segini. Dia dipotong pajak. Katakanlah ini dia kan baru berdiri 2019 lah ya. Oke, katakanlah belum ada angsuran, misalnya aja ini mah guys. Oke ya. Misalnya dia tahun-tahun kemarin nggak ada angsuran 25. Oke. Jadi dia harus bayar segini guys di akhir tahun. Oke. Setidaknya sebelum SPT sampaikan ya, paling lambat nih tanggal 30 dia. Bulan 3 tahun 2021 segini. Oke, dia tidak ada penghasilan tidak teratur, langsung bisa dibagi 12 ya. Oke, 26.539.605. Ya, dan kemudian harus dilampirkan ya ini, dia kebetulan tidak mengkuasakan asesmen nomor ketiga, yang ini tadi guys. Gara-gara bayar ini ya, 318.475.257. Teraca, oke, dan laba rugi guys, ini guys. Oke, komersial ya. Dia harus lampirkan ini juga, neraca dan laba rugi. Oke, kemudian ini ya, A1-nya. Oke, kemudian lampiran MT yang tadi. Oke, jadi kalau bisa dibilang guys, kalau kita sudah melakukan rekonsiliasi untuk membuat SPT 1770 pembukuan itu mudah sekali. Makanya kalau diperhatikan bahasan rekonsiliasi itu lebih lama dibanding bahasan penyelesaian SPT karena memang intinya itu rekonsiliasi dulu guys. Ya, jadi setelah selesai semuanya gitu ya. Ada beda accounting sama pajak sudah diselesaikan, bisa dijelaskan gitu ya. Ya udah, isi SPP-nya tinggal gitu aja guys. Itu. Dan sekali lagi guys, kalau kita lihat tadi Bu Nani ya, yang cuma dipotong pajak 1.500.000 sekian gitu ya. Ternyata dia harus bayar 20 jutaan. Nah, ini semakin membuktikan bahwa kalau suaminya bekerja, kalau suaminya usaha ya, dan kebetulan penghasilannya luar biasa dan kemudian persentasenya jauh gitu ya. Akhirnya kan seperti Bu Nani ini guys. Ya, 80 juta gajinya gitu ya. Penghasilan tentunya 85 juta guys. Kemudian setelah ada penggabungan penghasilan, pajaknya langsung tingkat guys, signifikan. Ya, walaupun balik lagi yang bayar paling Pak Maman gitu. Tapi kan itu tadi, kalau saja Bu Nani ini dia MPP-nya bagian dari Pak Maman, maka dia hanya dilaporkan sebagai penghasilan final oleh Pak Maman. Begitu guys ya. Oke. Demikian guys, bahasan terkait SPT tahunan, PPh orang pribadi, pengusaha yang melakukan pembukuan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah like, share. Oke, jangan lupa subscribe guys ya. Oke ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.